review IM gue yang berikutnya dari QOE, yaitu Queen of Audio Vesper 2. Vesper satunya apakah ada, gue nggak tahu, gue nggak pernah nyoba. Jadi ini adalah IM dari QOE yang masih sister company juga dari Siles sama Kinera. Dia punya konfigurasi satu dynamic driver dan satu knowledge BA driver. Oh iya, sebelumnya gue thanks dulu sama Om Sebastian ya dari Sounds Dignity karena udah minjemin gue IM ini untuk gue review secara apa adanya. Oke, di sini di balik kotaknya ada impedance-nya 23 ohm, sensitivity-nya 114 dB dan spesifikasi lainnya. Ada graf frekuensi response-nya juga. Kalau kalian lihat di sini, ini kayaknya bass sama sub bass-nya udah agak-agak apa namanya? Udah mulai masuk ke mid gitu ya. Udah mulai rata sama mid, tapi midnya dia cuma cekung dikit aja. Terus ini treble-nya sebenarnya cukup bagus ya. Nanti kita lihat lah di bagian impresi suaranya ya. Oke, di sini ada kitab-kitabnya yang nggak akan pernah gue baca. Kita kesampingkan dulu. Terus di sini ada dia straight to the point aja, mirip-mirip gimlet gitu, cuma kotak sama carrying case. Di sini juga menurut gue carrying case-nya enak ya. Udah straight to the point lah. Ini nggak muluk-muluk gitu. Kotak biasa aja, bahannya bagus. Ada tulisan QOE-nya di sini. Terus gue suka nih bahannya tebel, nggak gampang benyek ya. Bagus lah, bagus untuk rentang harga segini. Oh iya, by the way ini kurang lebih harga sekitar 1,3an gitu, 1,2an sekitar segitulah. Harusnya sih di Indonesia masih ada yang jual ya. Terus di sini ear tipsnya sendiri dia ada dua jenis dari masing-masing 3 ukuran. Di sini untuk ear tips yang ini ya, yang biru ini gue pakai yang dia white bore gini. Dia cukup ear tipsnya white bore ya tuh, jadi agak sedikit gede lubangnya. Ini gue suka yang ear tips yang kayak gini ya, gue lagi demen pakai yang white bore gini. Terus di sini untuk ear tips yang satu lagi ini gedenya standar aja ya, bukan yang jenis white bore, tapi ini bahannya bagus nih. Kalau yang si gimlet itu bahannya satu lagi tuh dia lebih apa sih namanya, lebih lentur lah, lebih tipis. Kalau ini lebih bagus, materialnya lebih oke. Nah ini gue senangnya sama si Les Kinera sama QOE ini, dia kalau ngasih ear tips tuh yang bahannya tuh bagus gitu, niat gitu, padahal harganya cuma sejutaan ya. Kalau kalian inget review gue di video gue yang lain kayak SimGod gitu ya atau apa, itu ya ear tipsnya ya yang enggak lah gitu, kayak nggak niat gitu. Kemudian nih bahannya kurang lebih nih kayaknya dari resin gitu ya, dan ini cukup enteng untuk konfigurasi dua driver. Cuman ini agak sedikit tebal ya, mungkin kalau teman-teman yang punya telinga nggak terlalu besar nih mungkin agak sedikit nyembul dikit di telinga kalian, tapi overall ini secara fitting menurut gue masih nyaman dipakai ya gitu. Kemudian di sini nozzle-nya juga ya bisa dibilang agak sedikit lebih kecil, terus ini juga nggak terlalu panjang ya, jadi masih oke lah gitu. Untuk pakai ear tips juga sebenarnya dia nggak terlalu susah ya gitu. Kemudian dari sisi kabelnya sendiri, ini kabelnya 8 braid. 8 braid beda sama gimlet ya. Kalau gimlet itu kan dia 4 braid doang ya. Kalau ini 8 braid, jadi masing-masing kiri kanan dapat 4 sama 4. Terus ini dia konektornya 2 pin. Jacknya di sini 3,5 mm. Gua nggak tahu apakah ada yang 4,4 mm, tapi di sini gue dapetnya 3,5 mm. Oke. Mungkin kalau untuk harga 1,2an menurut gue mungkin kalau yang lain tuh kayaknya build quality-nya masih lebih oke ya, karena dia bahannya lebih berat. Gue entah kenapa gue suka yang IM tuh yang materialnya tuh lebih, nggak cuma materialnya doang ya, dia apa namanya kayak plastik atau 3D printing atau resin gitu, gue nggak ada masalah sebenarnya. Cuman gue pengennya tuh yang bobotnya tuh agak lebih, kalau bobotnya agak berat tuh kayak lebih pakem gitu. Cuman ini ya oke lah, dia nggak ada apa sih kesan yang murah atau gimana ya, selain dari sisi beratnya itu sendiri gitu. Oke, kita langsung aja ke sisi impresi suaranya ya. Gua akan bahas dari sisi bassnya dulu. Kayak tadi kalian lihat dari grafik frekuensinya, memang yes ini bassnya bukannya warm lagi tapi dark ya. Gue bilangnya dark. Kenapa dark? Jadi bassnya ini tebal banget, dia punya sub bass yang cepet, bassnya itu deep punchy tapi yang cepet juga. Jadi bisa dibilang ini bass sama sub bassnya tuh kejar-kejarannya cepet lah gitu. Impactnya juga bisa dibilang cepet ya, pendek gitu. Mungkin
menurut gua ini untuk beberapa orang yang suka konfigurasi bass dan sub bass yang cepat untuk dengerin lagu rock, mungkin ini masih oke ya, cukup cukup bagus lah gitu. Cuman ada sisi sayangnya nih, yang gua agak sayangnya itu adalah dia bagian sub bassnya itu atau rumble-nya itu ya, itu menurut gua agak sedikit bleeding ke arah mid. Bleeding itu jadi dia agak sedikit nyampur ketika sama suara vokal nyanyi ketika kita dengerin lagu ya gitu. Nah ini menurut gue sebenarnya agak sedikit unpleasant untuk beberapa orang yang mungkin cukup suka sama vokal ya, apalagi untuk lagu-lagu kan memang ya bagaimanapun juga sebenarnya nggak cuman beberapa orang ya, sebenarnya emang lebih enak tuh suara itu untuk bass sama vokalnya jangan sampai bercampur lah atau bleeding dari sisi bassnya ya. Ini menurut gue agak sedikit bleeding yang mungkin akan mengganggu orang ya, tapi secara power ini engaging dan ini cukup menyenangkan gitu. Gue coba nyari lagu yang kira-kira cocok untuk didengerin pakai ayam ini. Mungkin kalau kalian dengerin lagu pop yang lagu-lagu western gitu-gitu ya, itu mungkin kalian akan kurang cocok. Tapi kalau lu dengerin lagu-lagu city pop yang old school, mungkin kayak lagu-lagunya Andri gitu ya, J-pop, kemudian lagu-lagu jazz akustik, itu gue rasa kalian akan suka dengerin ayam ini karena bassnya cukup cepet dan rumble-nya panjang ya gitu, dan enak lah buat didengerin gitu. Nah kemudian dari sisi vokalnya ya, atau dari sisi midnya sendiri, ini vokalnya ini juga, ini tuningannya agak aneh nih. Jadi dia posisinya tuh tidak di tengah tapi agak-agak either ke kiri atau ke kanan dikit, gue ngerasanya sih gitu ya. Jadi vokalnya ini agak sedikit berbeda lah tuningannya sama ayam-ayam yang lain gitu ya. Kemudian gue agak kurang sukanya itu adalah dari sisi midnya ini, gue tidak merasakan crispiness dari suara mid itu yang enjoyable gitu. Contoh misalkan gini, kayak lo dengerin suara snare drum itu crispinessnya tuh kurang gitu, kayak bunyi cetak-cetaknya tuh kayak ces-cesnya tuh kayak kurang gitu. Jadi itu akan apa ya, untuk sebagian orang yang suka timbre yang natural, yang suaranya yang enak gitu ya, mungkin akan sedikit picky ya, jadi ngerasa kayak ini kenapa suaranya kok kayak gini gitu. Namun ya again, karena tadi dia ada si bass yang ngebleed tadi ya, yang ke arah mid, ya mungkin ada suara mid yang akan sangat terganggu ya di IM ini gitu. Jadi kalian harus tetap apa namanya, picky lah gitu. Nggak gue rasa nggak akan semua orang suka sama konfigurasi ini. Tapi again, kalau misalkan lu dengerin lagu yang kayak J-pop, akustik gitu-gitu atau jazz, gue rasa ini cukup oke lah gitu. Nggak akan terlalu apa namanya, berimpact lain daripada kalau lu dengerin lagu kayak pop western gitu ya, atau lagu-lagu lain gitu yang lebih ngejer, itu pasti akan bleed banget ke arah midnya. Kemudian dari sisi treble, menurut gue ini dia punya extended treble yang cukup panjang, kemudian dia nggak menusuk, tuningannya bagus sekali. Menurut gue ini bakal sangat cocok ya untuk sebagian orang yang dia sensitif sama treble. Gue yakin kalian akan suka. Apa namanya, punya sisi sparkling shining yang lumayan oke, dan micro detailnya juga ini cukup bagus ya gitu. Jadi kalau kalian misalkan suka treble tapi nggak suka yang terlalu nusuk, gue rasa kalian akan suka ayam ini gitu. Apalagi untuk yang sensitif sama treble ya, kayak tadi gue bilang, ini treble-nya nih agak-agak lucu juga nih, karena lokasi atau penempatan instrumen-instrumen yang di frekuensi treble ya, itu terasanya tuh agak sedikit lebih jauh gitu. Jadi kayak vokal sama bassnya itu kayak ngumpul dia jadi satu, tapi treble-nya tuh agak lebih jauh gitu, yang apalagi yang bagian extended treble-nya ya. Jadi again, kayak tadi gue bilang, kalau gue sebagai pecinta treble, gue agak sedikit kurang suka ya. Tapi kalau orang yang sensitif sama treble, gue yakin akan suka banget gitu, karena mereka tetap bisa dengerin micro detail yang bagus, tapi yang nggak show off banget nih si treble-nya di telinga mereka gitu. Dari sisi clarity-nya, kayak tadi gue bilang, ini bassnya agak sedikit ngebleed, gue kurang suka, dan ini bassnya juga terlalu dark ya buat gue, karena kan gue sukanya yang sedikit bright. Jadi kalau terlalu dark itu kayak kesannya tuh bassnya tuh kayak tebel banget gitu, kayak penuh banget di depan gitu, sedangkan lu ke bagian belakangnya tuh treble-nya sparkling tapi jauh gitu, gimana ya, jadi kayak unpleasant lah kalau buat orang yang suka treble ya gitu. Kemudian dari sisi soundstage-nya, nah ini soundstage-nya juga kurang luas ya, bisa dibilang average lah. Jadi
Mungkin di beberapa lagu malah kalian akan merasa terlalu intimate, tapi buat gue ini lagu di beberapa lagu ini masih average lah, nggak, yang jelas ini jauh dari kata-kata soundstage yang luas kayak nonton konser ya, udah pasti nggak gitu. Kemudian dari sisi imaging, nah ini bener-bener IM aneh banget nih, menurut gue tuningannya udahlah kayak tadi, bassnya bleed, terus habis itu midnya juga apa namanya, posisinya juga agak sedikit aneh ya. Ini instrumennya tuh kayak lu bisa, lu oke, lu masih bisa pinpoint posisinya, lu masih bisa dengerin separasi suara tiap instrumen. Cuman ini tuh posisinya tuh aneh banget pak, aneh banget posisinya. Jadi kayak kalau misalkan kayak tadi kayak di video gue sebelumnya ya ngebahas si Gimlet itu, gue suka yang instrumennya itu adalah mengelilingi vokal gitu ya, vokalnya di tengah, terus bass sama sub bassnya dia mulai keluar gitu ya, treble di sekitarannya lah, mungkin ada yang extended treble yang instrumen-instrumen yang gemericing lebih kecil mungkin agak sedikit di belakang gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi kayak sub bassnya di depan, bassnya agak mundur, vokalnya agak ke kanan dikit, treble-nya nih kayak instrumen-instrumen dengan treble tuh kayak posisinya tuh aneh gitu. Jadi ketika lo dengerin lagu, dinamika dari penempatan si lagunya ini tuh instrumennya tuh agak aneh gitu. Again karena dia micro detailnya yang bagus ya menurut gue ya, dia punya extended treble yang cukup oke, micro detailnya cukup bagus di rentang harganya. Mungkin kayak yang kesan yang lo dapet tuh, oh ya gue denger semua instrumennya, oh ya ini bagus gitu, tapi kok posisinya agak aneh ya gitu. Berantakan banget sih enggak, cuman ini gue rasa ini adalah tuningan yang seleranya tuh enggak untuk semua orang ya. Jadi kayak, jadi lu pengen benci IM ini juga enggak gitu, karena ya cukup oke gitu kan suaranya, tapi lu pengen nikmatin juga ya kayak tadi gue bilang, nggak semua lagu akan survive lah untuk di play di IM ini gitu. Gue akan lebih prefer kayak tadi gue bilang, lu dengerin lagu jazz atau misalkan lagu yang kayak J-pop sama akustikan, itu akan jauh lebih enak ya untuk didengar di IM ini gitu. Kemudian menurut gue apakah IM ini layak untuk dibeli? Kalau lu mencari IM yang pertama untuk lu beli di harga 1.200.000-an, saran gue lu jangan beli IM ini, karena mungkin lu akan dapatkan apa ya namanya, bad experience lah gitu untuk IM pertama lu gitu. Tapi kalau misalkan lu udah punya IM lain dan lu pengen tahu tuningan yang unik dan menurut gue masih bisa dinikmati di beberapa lagu ya, ini layak banget buat dikoleksi menurut gue, karena ini salah satu IM dengan tuningan yang unik ya. Jujur kalau gue sih, gue pengen banget punya IM ini juga ya untuk koleksi gue, karena gue untuk dengerin lagu J-pop ini salah satu yang sangat menyenangkan lah gitu, nggak ada isu sama sekali gitu. Mungkin itu aja impresi atau pembahasan dari Vesper 2 ini. Kalian jangan lupa subscribe, kalau ada masukan silahkan ketik di kolom komen. Gitu aja, don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.